Halo semuanya, untuk menanggapi pertanyaan tadi ya, untuk memilih burung merpati itu rumahan ya. Kalau untuk rumahan memang saya dulu memang sering sering punya burung yang nitik dan turun atas kepala ya. Jadi memang karena basic saya dulu rumahan, jadi kalau untuk rumahan saya lebih lebih cenderung lebih sering punya yang bagus ya daripada kolong ya. Nih, kalau untuk memilih rumahan ini sebenarnya saya udah nggak punya, untuk merpati rumahan udah nggak punya, cuma masih ada inget-inget lah kalau burungnya seperti apa itu masih ada, masih inget. Perbedaannya kalau untuk rumahan itu biasanya emang saya lebih sering cari yang jantung ya. Badannya kalau orang bilang itu jantung, nggak kayak gerobak tapi jantung, itu biasanya lebih mudah buat main rumahan ya. Tapi kelemahannya nanti di bawahnya itu setelah locknya panjang, terus di bawahnya ada agak ada diolnya di bawahnya nanti. Cuma lebih enak kalau dari atas kepala nitek itu juga buat turun tuh lebih nggak mutus burungnya, lebih enak, lebih los, lebih panjang. Cuma di bawahnya biasanya agak geol, turunnya di bawah geol, nggak bisa nembak. Itu biasanya seperti itu. Kalau untuk yang lain hampir mirip ya sama kolong ya. Jadi kalau untuk turunnya tetap ya mata sama leher ya, sampai leher, bulunya tipis sininya. Lehernya jangan yang terlalu kaku, harus yang fleksibel. Depannya juga harus rapet ya. Kalau rumahan dulu saya sering ini milih kalau rumahan saya wajib yang landung-landung ya, yang bulat-bulat itu. Karena kalau lar bulat itu lebih enak tingginya, lebih full. Kalau untuk merpati kolong kan kadang tanggung nggak masalah ya. Kalau ini agak lancip ya ini ya, terlalu bulat ini. Kalau buat merpati rumahan saya lebih senang yang bulat-bulat, yang lebar-lebar tuh. Biasanya juga di belakang juga perbedaannya. Kalau buat merpati kolongan saya lebih senang yang agak lurus atau sedikit ya. Kalau buat rumahan saya senang yang ini, yang nyangkuk ini, yang mengkurang itu lebih enak. Buat rumahan tuh startnya bisa, gendong gini. Itu biasanya kalau untuk terbang jarak 1-2 kilo enak ya. Kalau untuk 6 kilo sebenarnya sih kalau untuk nyangkuk sih saya nggak terlalu berpengaruh ya. Karena kalau untuk jarak jauh itu nggak terlalu nyangkut, nggak masalah, nanti juga tinggi sendiri kalau merpati tinggian ya. Ini juga tinggi-tinggi, kalau bulunya juga tebel, ultra itu tinggi. Cuma kalau untuk rumahan saya dulu seringnya kebetulan cuma hanya 1-2 kilo itu saya nyarinya yang nyangkuk gini ya, yang bengkuk atau bengkuk, ada yang bilang nyangkuk urang ya. Itu lebih enak buat main rumahan jarak dekat, jadi bulunya lebih startnya lebih mudah. Nah, udah ngeluk gitu ya, nyumur, ada yang bilang nyumur ya, itu lebih enak. Emas, gayanya tetap emas. Itu lebih mudah buat tinggian. Kalau turun tadi ya matanya harus bagus, lehernya, depannya sini harus imbang lah, semuanya harus imbang. Kirinya juga harus kencang. Ini sampai sini harus jangan kendor ya. Nanti kalau kendor nanti misalkan harus turun ada geol dari atasnya ya. Kalaupun tidak geol nanti biasanya buang tuh biasanya seperti itu. Tapi kalau rapet dari pinggangnya juga rapet, biasanya lebih enak buat rumahan. Jantung yang rapet tuh ya, itu kalau buat rumahan. Tapi kalau untuk kolong beda ya, tetap harus, kalau saya senang yang gerobak. Kalau untuk rumahan tetap yang jantung ya, lebih enak. Walaupun bawahnya kurang istimewa, tapi kalau buat rumahan lebih enak, lebih nitik, nanti buat turunnya juga lebih enak dipandang ya. Bawahnya tadi biasa-biasa biasanya kalau untuk burung yang tipe jantung. Ya mungkin itu ya kalau untuk burung rumahan saya seperti itu. Kalau kepala sih relatif ya, kalau ada yang senang yang jambir, ada yang senang yang kayak tikus itu, ada yang senang yang nonong, itu lebih ke latihannya. Kalau saya lebih ke mudah atau enggak dilatih kecerdasannya biasanya. Kalau saya sih yang penting asal mudah dilatih ya. Agak susah juga malah repot. Meski saya juga sering main burung yang susah itu sering main rumahan. Cuma kalau lama kelamaan juga jueh ya. Kalau yang susah itu jueh, lebih enak yang mudah-mudah. Makanya bentuk tikus itu lebih mudah, bentuk jambe itu lebih mudah buat main rumah daripada yang nonong. Kalau nonong itu latihannya juga agak harus sabar. Tapi udah jadi emang enak. Nonong itu lebih stabil biasanya.
Ya itu ya kalau untuk rumahan ya. Dari cara bermainnya tentu kita harus memilih bentuk yang dan karakter yang berbeda dengan merpati kolong ya, karena merpati rumahan diusahakan dengan jarak yang terbang yang dekat dan tinggi sekali, dan ditambah jarak akan lebih tinggi lagi sampai nitik ya, sampai kelihatan. Jadi speknya sangat berbeda sekali dengan merpati kolong. Jadi untuk bermain rumahan ya, di samping kita cari burung yang cerdas, emang harus yang modelnya bagus ya, karena burung datangnya juga tinggi banget biasanya kalau untuk rumahan. Yang dicari untuk rumahan itu biasanya sampai nitik itu ya, tembus mego. Jadi speknya juga harus lebih komplit kalau untuk turun dari atas ketinggian ya. Seperti bentuk kepala harus cerdas, burungnya lebih aman pakai yang cerdas ya, karena kita juga terbangnya nanti lama-kelamaan juga pasti akan kita tambah jarak ya. Walaupun awal-awal cuma sekilo 2 kilo, tapi lama-lama kalau untuk rumahan biasanya agak jauh nanti. Jadi harus cerdas lah, cari yang bentuk kepalanya yang bagus. Kalau saran saya sih lebih enak pakai yang bentuk tikus atau jambe ya. Itu dua bentuk kepala itu lebih aman buat main rumahan. Hidungnya juga yang, nah ini kembangannya ke belakang. Nah ini contoh kembangan ke belakangnya, ini lebih aman untuk jarak jauh. Kalau untuk paro bisa pakai yang merit, bisa pakai yang tebel ya. Kelemahannya kalau yang tebel tuh biasanya agak lama latihnya, cuma nanti lama kelamaan tenaganya lebih gede. Kalau untuk yang merit itu lebih mudah dilatih, apalagi buat rumahan ya. Cuma biasanya kalau untuk yang merit ini tidak bisa jarak jauh berkali-kali, harus ada jedanya. Kadang saya cuma 2 kali di lot jarak jauh. Kalau yang tebal biasanya lebih bertenaga. Matanya jernih, warnanya bisa macam-macam ya, yang penting warna matanya yang tua itu lebih bagus. Untuk pupilnya pilih yang menjorok ke depan, lehernya yang fleksibel. Nih bulunya lembut, tipis, bulunya tipis aja, jangan yang tebel. Kalau yang tebel nanti kurang ya, untuk modelnya nanti kurang. Kalau yang tebel, pakai yang depannya rapat ini lebih enak. Kalau pengen tenaganya lebih gede, di terbangan berkali-kali bisa tetap stabil ya, bola bali ya. Cari yang lebih, nah ini gini ke atas gini ya. Yang tengkek gini biasanya lebih terbangnya lebih santai, tapi tenaganya lebih hemat. Jadi kayak pelari maraton tuh ya, nanti bisa lebih hemat dan terbang jarak jauh berkali-kali. Kalau yang ngeluntung atau melotrok itu lebih kencang sprintnya, cuma nanti kelamaan burungnya akan kendor, keteteran, nanti terbangnya keteteran. Kalau untuk yang pengen terbang jarak jauh berkali-kali, cari yang agak tengkek gini ya, itu lebih aman buat berkali-kali. Kalau untuk sayap ini meski agak lancip ya, kalau saya biasanya yang bunder-bunder itu lebih enak, lebih stabil tingginya, lebih mudah tingginya. Terus ke belakang, kakinya pilih yang panjang ya, lebih mudah buat main jarak jauh, lebih mudah. Dan untuk ikannya cari yang ngawat nanti, atau yang bengkok gini, ini nggak bengkok ya. Contoh yang nggak bengkok, tapi kalau bisa nanti cari yang bengkok. Kalau buat rumahan ini lebih enak. Untuk capit udang, kalau yang jaraknya lebih dari 1 cm lebih enak pakai yang kaku ya, yang keras tuh, yang tebel itu. Tapi kalau agak rapat ini, agak ada rapat, enak yang pakai yang agak lunak gitu ya. Nah lunak tuh nggak apa-apa, asal agak rapat nanti lunak tetap bisa buat mainan rumahan, bisa, masih enak. Dan burungnya juga yang empuk ya, nanti empuk ngapas tuh ya. Tapi jangan yang kopong, kalau kopong nanti turunnya pelan. Kalau empuknya empuk penak, pesenak itu nanti meski empuk burungnya turunnya terkencang. Tapi kalau empuknya empuk kopong nanti biasanya turunnya pelan. Tapi kalau untuk gimana ya bedainnya, nggak usah, kalau nggak kita sendiri harus bersama sendiri ya. Harus bersama sendiri, nanti kelihatan gimana yang empuk ngapas, gimana yang empuk kopong nanti kelihatan. Lehernya juga yang panjang, jangan lupa nanti
lebih nge-es, ini lebih enak ya, punya panjang nanti. Nah ini kalau dari ketinggian maksimal nanti lebih aman sampai bawah, biasanya lebih nggak mutus ya. Dan juga ini harus, nah kondisi badannya juga harus rapat ininya. Tentunya kalau buat rumahan pakai yang jantung ya, sebenarnya namanya jantung itu lebih enak, lebih apa ya, lebih syahdu, terbaik juga lebih syahdu kalau digandeng nanti lebih enak. Nah tidak terlalu pelayan gitu ya, lebih bisa aman tinggi-tinggi, juga bisa berkali-kali, tentunya juga enak kalau buat rumahan gitu. Jadi emang spek dan kriterianya berbeda ya, yang dibutuhkan untuk roti kolong dan rumahan itu beda, baik pegangannya, baik bentuknya itu sebenarnya beda. Karena kalau untuk kolongan cuma butuh jarak berapa ya sekarang ya, 900 ya, 900 meter, tempatnya juga enggak di rumah, jadi burung bisa ngamen sana sini, jadi burung meskipun jadi nggak terlalu hafal dengan tempat ya, jadi bisa tinggi terus, pakai yang kencang bisa tinggi. Kalau rumahan nanti lama-kelamaan kalau udah hafal, kalau pakai yang spek kolong biasanya udah nggak tinggi, burungnya akan ngesot ya. Kalau udah apa, jadi harus pakai yang burung spek rumahan sendiri, beda sendiri, jadi beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Ya mungkin itu ya, semoga dapat membantu di pertanyaan dari tadi ya. Kita lanjut nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti kita lanjut di konten selanjutnya. Oke, salam jumat, salam spekulasi.